Shalom semuanya, anak-anak GBI Sumbersari. Apa kabarnya hari ini? God is good. Siap memuji Tuhan pada hari ini? Siap. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami, telah melindungi kami, setiap anak-anak-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Dan siap memuji Tuhan, katakan amin. Oke. Adik-adik, masih siap memuji Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Musik.
kabar hari ini? Pastinya kabar baik, amin. Wah, kita sudah menyembah Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Tina percaya kita masih bersuka cita, amin. Kita masih bersemangat, amin. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh bernyanyi untuk Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar hati yang mau dengar-dengaran menjadi milik kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16a. 1 Yohanes 3 ayat 16a. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, adik-adik, Kak Tina percaya dalam setiap kehidupan adik-adik pernah merasakan, bahkan mungkin setiap hari merasakan kasih di dalam hidup adik-adik semuanya. Baik itu dari mama papa, dari opa oma, baik dari cici, koko, dan teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Baik itu di sekolah, di gereja, sekolah minggu. Banyak orang-orang yang mengasihi kita. Senang gak? Oh, senang banget dong. Kak Tina paling senang kalau disayang sama orang lain. Kak Tina paling senang kalau dikasihi sama orang lain. Nah, kalau orang lain mengasihi kita, pasti dia berbuat baik sama kita. Ya kan adik-adik? Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus. Kita mau lihat bagaimana sih Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang telah berbuat dosa. Nah, dari ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya. Nah, artinya Tuhan Yesus rela mati. Tuhan Yesus mau mati untuk menebus orang-orang yang berbuat dosa. Siapa orang-orang yang berbuat dosa? Yaitu manusia. Siapa yang di sini adik-adik yang tidak merasa pernah berbuat dosa? Wah, semuanya kita pasti pernah berbuat dosa. Nah, tapi pada pagi hari ini kita mau lihat nih bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian temukan orang-orang yang berbuat jahat sama kalian? Mungkin orang-orang yang merusak mainan adik-adik, atau juga merusak apa yang adik-adik punya, atau merebut apa yang adik-adik punya, seperti mungkin handphone berebut dengan adik-adiknya, atau dengan makanan yang diberikan oleh mamanya. Nah, koko mengambil semuanya, tidak diberikan. Nah, itu berbuat jahat enggak? Nah, kita mau lihat nih bagaimana sih tindakan adik-adik, bagaimana adik-adik melakukan kalau lihat orang-orang seperti itu dalam setiap kehidupan adik-adik. Nah, kalau di dalam hidup adik-adik menemukan orang-orang yang seperti itu, kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus melakukan karyanya, waktu dia di padang gurun, iblis juga sudah menantang Tuhan Yesus. Nah, kalau menantang itu berarti dia mau menguji Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau jatuh ke dalam dosa. Nah, iblis menantang Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, waktu Tuhan Yesus di kayu salib, adik-adik, banyak juga orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus sampai disalibkan. Nah, tapi Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah, waktu Tuhan Yesus disalibkan,
ada juga 2 orang penjahat yang selalu berbuat kejahatan. Nah, Kak Tina percaya adik-adik sekolah minggu tidak ada yang selalu berbuat jahat. Amin. Nah, yang 2 orang yang di sebelah Tuhan Yesus berbuat kejahatan, makanya mereka juga disalibkan. Tapi Tuhan Yesus apakah berbuat jahat? Tidak. Tuhan Yesus disalibkan hanya untuk menebus dosa umat manusia. Ingat ya, yaitu untuk menebus dosa umat manusia. Nah, waktu Yesus diolok-olok, waktu Yesus itu diolok-olok itu seperti diejek-ejek. Tuhan Yesus, contohnya seperti itu. Kalau kamu jadi raja, tunjukkan, buktikan kepada setiap kami. Itu dikatakan orang-orang. Nah, penjahat yang melakukan tadi kejahatan yang di samping Tuhan Yesus juga mengolok-olok Tuhan Yesus. Dia sudah berbuat jahat, tidak mau bertobat, tapi dia juga menantang Tuhan Yesus, mengejek Tuhan Yesus juga. Kalau engkau juru selamat, kalau engkau memang benar raja, selamatkan dirimu. Turun dari kayu salib dan selamatkan kami juga. Tetapi yang di sebelah, satu orang lagi itu di sebelah Tuhan Yesus mengakui dosanya dan minta ampun kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, jika engkau menjadi raja, ingatlah aku. Nah, ada 2 perbedaan orang-orang yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Nah, tapi kita mau lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika mendengar orang-orang mengejek dia. Wah, kalau adik-adik diejek, suka nggak sih? Wah, pasti marah dong. Jangankan diejek, contohnya dicubit, bahkan cuman dibilang jelek aja, pasti adik-adik marah. Nah, ini Tuhan Yesus udah nggak berbuat salah, tapi diejek, ditantang lagi. Orang-orang yang menantang, orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus tuh sok kuat, malah justru mengatakan bahwa kalau engkau Mesias, turunlah, tunjukkan kepada kami. Wah, tuh adik-adik, tapi ada satu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia tidak membalas setiap kejahatan yang dilakukan mereka. Nah, dalam kehidupan kita, adik-adik juga, kalau ada orang yang berbuat jahat, jangan pernah dibalas. Makanya pagi hari ini kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memilih untuk tidak membalas. Tuhan Yesus malah justru minta pengampunan dari Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus untuk mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Wah, kita bisa nggak ya berbuat seperti itu? Kalau ada orang yang sudah merebut HP kita, merebut mainan kita yang diberikan, bahkan yang baru dibeli orang tua kita, mama papa baru dibeli, langsung rusak dong, dibuat sama orang lain. Gimana hati adik-adik semuanya? Sedih nggak? Marah nggak? Nah, tapi Tuhan Yesus justru, kita mau lihat dari Tuhan Yesus ini, justru mengampuni orang yang berbuat salah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, inilah yang menjadi teladan kita di dalam hidup kita. Kalau ada orang yang berbuat salah, kita harus mau mengampuni. Apa? Mau mengampuni. Nah, apa sih pelajaran yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan ini? Yaitu yang pertama, kita mau taat kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri sebagai juru selamat taat, kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus taat kepada Allah. Amin. Nah, yang kedua, kita harus menghormati pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kan sudah mati,
di atas kayu salib untuk apa tadi? Nah, untuk menebus dosa umat manusia. Nah, kita juga harus menghormati. Caranya bagaimana? Caranya jangan berbuat dosa. Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus sangat mengasihi kita, maka kita juga jangan melukai hati Tuhan Yesus. Seperti kalau di dalam rumah kita kan punya mama papa. Kita udah tahu nih kalau mama papa kita sayang banget sama kita. Nah, tapi kita berbuat jahat. Kita ambil handphonenya, kita banting-banting, kita lempar. Bahkan uang mama papa kita robek. Nah, mama papa kita marah nggak? Marah dong pastinya. Nah, tapi kita anak-anak Tuhan pagi hari ini, kita mau meneladani Tuhan Yesus Kristus. Jadi, yang kedua yaitu kita harus menghormati pengorbanan Tuhan Yesus dan tidak berbuat dosa lagi. Nah, yang ketiga yaitu kita harus mau memaafkan atau mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Siap adik-adik? Mau mengampuni? Mau memaafkan? Gampang gak sih kalau memaafkan? Gampang kalau adik-adik mau. Semuanya bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini yaitu dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16a. Oke? Dari kelas Madia, Pratama dan Indria semuanya sama ya. Yaitu demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik, kita lipat tangannya, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk melakukannya, dan ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Adik-adik, mari angkat kedua tanganmu, kita terima berkat yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu, tutup mata, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan pertolongan daripada Roh Kudus yang baik dan yang lemah lembut terus tinggal di dalam hidup adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.